My Chemical Romance dengan representasi musik emo yang paling fenomenal. Kembalinya musik emo di ranah kancah musik internasional bisa dikatakan meraih kesuksesan yang sangat fenomenal. Menyebut kata emo, sebagian dari kalian mungkin tidak akan luput dengan My Chemical Romance, salah satu band yang mempopulerkan gaya ciri khas musik ini. Kira Way selaku vokalis My Chemical Romance sangat membenci atas pelabelan hal tersebut. Emo merupakan istilah gaul yang sudah populer sejak lama di kalangan para penggemar musik rock di dunia. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan gaya atau fase hidup tertentu yang banyak muncul pada remaja berusia sekitar 13-19 tahun. Dengan karakter seseorang yang penuh dengan kesedihan, sensitif, cemas, depresi, dan memiliki kepribadian introvert. Kepribadian ini sangat cocok untuk menggambarkan karakteristik mereka. Lebih senang menghabiskan waktu sendiri, kecenderungan untuk menjadikan diri sebagai korban atas sesuatu keadaan, merasa tidak cocok dengan lingkungan sekitar, senang mendengarkan musik emo, memiliki pikiran atau perilaku ekstrim untuk melukai diri sendiri. Dari penampilan fisik, remaja yang dianggap emo juga memiliki ciri khas tertentu. Berkaitan dengan gaya fashion yang melekat pada dirinya, beberapa karakteristiknya adalah selalu mengenakan pakaian dan aksesoris berwarna gelap atau hitam, membiarkan rambut berantakan dengan poni menutup mata, senang memakai piercing atau tindik dan riasan dramatis atau eyeliner gelap dan sebagainya, memiliki aksesoris berbentuk duri, rantai, dan sebagainya. Menurut Urban Dictionary, emo adalah singkatan dari emotional hardcore, yaitu subgenre musik punk rock yang lahir pada pertengahan tahun 1980-an di Washington DC, Amerika Serikat. Genre emo dikenal dengan ciri khas musiknya yang melodis, disertai lirik bersifat emosional. Genre musik ini dipelopori oleh band bernama Rites of Spring and Embrace. Puncak popularitas musik emo terjadi pada pertengahan tahun 1990-an. Tepatnya sejak kemunculan Jawbreaker dan Sunny Day Real Estate. Perkembangan emo dari masa ke masa. Emo sering disalahpahami sebagai anak haram dalam genre musik rock. Mulanya band emo adalah band punk hardcore yang menggunakan melodi dan lirik emosional tentang pencarian jati diri dan kepahitan hidup, yang membuat band emo berbeda dengan genre rock pada umumnya yang mengungkapkan kemarahan dan kritik sosial. Album Pet Sounds kepunyaan Beach Boy yang rilis tahun 1966 dianggap sebagai album emo pertama, walau di tahun itu istilah emo belum mengudara. Emo pertama kali muncul saat Guy Picciotto membentuk band Rites of Spring di tahun 1984, mengusung musik hardcore dengan gitar melodik dan lirik emosional, membuat Rites of Spring berbeda dengan band hardcore pada umumnya. Menjalani serangkaian konser di Washington DC, banyak penggemar yang menangis saat menonton konser mereka. Embrace yang berdiri di tahun 1985, kemudian mengikuti jejak Rites of Spring dengan mengusung genre yang sama. Emo pada awal kemunculannya adalah musik underground dan tidak masuk dalam skema musik mainstream. Mereka naik ke panggung-panggung kecil dan tidak memasarkan musik mereka secara luas.
Band-band emo hanya mengandalkan mulut ke mulut sebagai media promosi mereka. Tahun 90-an, emo mulai menjamur di Amerika dengan Jawbreaker dan Sunny Day Real Estate, membawa emo ke arus musik mainstream. Medio 2000-an, nama Panic at the Disco dan My Chemical Romance hadir meneruskan tongkat estafet emo di Amerika, walau kenyataannya kedua band tersebut ogah disebut sebagai bagian dari emo. Lirik-lirik pencarian jati diri, keputusasaan, dan kepahitan hidup memunculkan istilah baru di belantika musik dunia, yakni emosional hardcore yang seiring perkembangan zaman berubah menjadi emo-core dan dikenal dengan sebutan emo di medio 2000-an. Pada era selanjutnya, grup-grup musik atau band emo semakin berkembang dan tersebar di seluruh penjuru Amerika. Beberapa grup band yang terkenal dengan ciri khas genre emo diantaranya adalah Fall Out Boy, My Chemical Romance, Paramore, Panic at the Disco, dan All Time Low. Gerard Way dalam wawancara dengan The Main Campus pada September 2007 mengungkapkan ketidaksukaannya pada genre emo. Menurutnya emo itu sampah dan omong kosong. Meski dengan demikian My Chemical Romance dengan emo memang cukup melekat dan saling terikat satu sama lain. Gerard Way juga menambahkan bahwa genre MCR tidak dapat digambarkan secara harfiah. Di website resmi MCR hanya tertulis kata rock sebagai definisi musik yang mereka usung. Menurutnya orang-oranglah yang membuat label bahwa MCR merupakan band emo, dan seiring berjalannya waktu semua orang akhirnya satu suara dengan menyebut MCR adalah band emo. Stigma penikmat musik melabeli MCR sebagai band emo bukan tanpa alasan. Band yang digawangi oleh Gerard Way, Ray Toro, Frank Iero, dan Mike Way ini memang lekat dengan nuansa emo. Musik keras dengan alunan gitar melodik menjadi ciri khas MCR. Ditambah dengan lirik emosional membuat MCR cukup melekat dengan emo. Hal inilah yang membuat MCR dan emo adalah sebuah keniscayaan. Alright, let's fucking go! Kecenderungan para musisi enggan dilabeli sebagai bagian dari emo, karena stereotip terhadap genre tersebut terbilang buruk di kancah musik dunia. Emo selalu dikaitkan dengan stereotip emosi, kepekaan, rasa malu, dan kecemasan. Stereotip lainnya yakni depresi, menyakiti diri sendiri, dan bunuh diri. Banyak orang menjelaskan bahwa orang-orang yang menggemari emo membenci diri mereka sendiri dan mengagungkan self-harm dan bunuh diri. Kontroversi tentang genre emo yang kemudian menyeret nama MCR terjadi di tahun 2008. The Daily Mail membuat tajuk berita tentang bahaya genre emo yang dapat memicu aksi bunuh diri yang terdorong oleh lirik-lirik lagu yang kelam dan iringan musik yang melodik. Di tahun yang sama, majalah Inggris The Sun melaporkan remaja Hannah Bond ditemukan gantung diri di kamarnya. Hannah juga dikenal sebagai penggemar emo khususnya MCR. Hannah mengikuti ritual emo dengan menyakiti diri sendiri dan mengagungkan bunuh diri. The Sun pada 8 Mei 2008 merilis berita Suicide of Hannah, The Secret Emo yang menuding album The Black Parade milik MCR yang rilis tahun 2006 memiliki hubungan dengan bunuh diri itu dan meningkatnya kasus bunuh diri remaja setelah mendengar album yang membuat nama MCR melambung itu. Album The Black Parade mengangkat kisah perjalanan menjelang kematian dan kenangan yang dimiliki selama hidupnya. Gerard Way menjelaskan bahwa kematian menjemput seseorang dalam wujud kenangan terindah orang tersebut. Melihat reaksi publik yang mencecar MCR, mereka bereaksi di website resmi band terhadap bunuh diri Hannah Bond. Kami baru-baru ini mengetahui tentang bunuh diri dan sangat kehilangan kisah tragis dari Hannah Bond. Kami ingin mengirimkan belasungkawa kami kepada keluarganya selama masa berkabung ini. Hati dan pikiran kami bersama mereka. MCR juga menegaskan bahwa mereka selalu vokal anti kekerasan dan anti bunuh diri. Kontroversi lain hadir di tahun 2012 saat BBC melaporkan bahwa pada bulan Maret di tahun itu, milisi Shia di Irak menembak atau memukuli hingga mati sebanyak 58 remaja yang menggemari musik emo Irak muda. Karena citra buruk yang selalu menaungi genre emo, genre rock lain seperti punk dan metal membenci aliran musik tersebut. MCR pertama kali dibentuk oleh Gerard Way bersama Matt Pelletier di New Jersey, tak lama setelah kejadian 9 November yang mengguncang Amerika. MCR segera merilis album hanya 3 bulan setelah pembentukan band.
Matt Pelletier kemudian memutuskan hengkang dari band dan digantikan oleh Boy BR yang juga memutuskan keluar di tahun 2010. Dan James Davis masuk sebagai pengganti. MCR melahirkan 4 album. I Broke You My Ballads, You Broke Me Your Love sebagai album pertama. Three Cheers for Sweet Revenge sebagai album yang kedua. The Black Parade hadir sebagai album ketiga. Dan tersukses mereka dengan menyabet beberapa penghargaan dan menduduki peringkat 1 di UK Single Chart pada Oktober 2006. Bahkan banyak penggemar emo yang mengungkapkan bahwa album tersebut sebagai anthem song genre emo. Setelah menjalani karir musik yang luar biasa, tahun 2013 MCR memutuskan bubar. Namun Gerard Way mengkonfirmasi bahwa perpecahan dalam band bukan alasan pembubaran MCR. Bagaimanapun juga dengan segala prestasi dan kontroversi yang hadir dalam perjalanan genre emo dan MCR, merupakan representasi emo paling fenomenal hingga saat ini. Berikut adalah sejarah perjalanan musik emo. Proses awal mula terbentuk, perkembangan emo dari masa ke masa, kisah tragis di balik isu kesehatan mental, hingga kembali meraih kepopuleran melalui My Chemical Romance. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.